Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari yaitu modul yang kedua mengenai dynamic routing. Nah, apa sih dynamic routing itu? Nah, dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi intinya teman-teman, dynamic routing ini adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing ya teman-teman, jadi tidak manual seperti static routing. Nah, selanjutnya ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, yaitu ada IGP atau Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, atau yang disebut Autonomous System. Lalu ada RIP, EIGRP, ada OSPF, dan juga ada IS-IS. Lalu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk router antar organisasi atau antar AS. Lalu yang terakhir ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Oke, selanjutnya ada dynamic berdasarkan cara kerja. Nah, distance speaker atau router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik, yaitu RIP dan IGRP. Link state, router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu ada OSPF atau IS-IS. Hybrid, yaitu kombinasi distance vector dan link state. Lalu ada EIGRP. Nah, lalu ada komponen dasar dalam dynamic routing. Neighbor, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Ada metrik nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Routing table. Table berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu ada algoritma. Proses matematika untuk menghitung jalur terbaik, contohnya Dijkstra dan Bellman-Ford. Nah, selanjutnya ada EIGRP. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. Nah, EIGRP adalah pengembangan dari EGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Nah, itu mengenai EIGRP. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari EIGRP. EIGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu Autonomous System Number atau ASN. Nah, langkah kerjanya yang pertama yaitu Neighbor Discovery. Yang kedua, router EIGRP saling mengenali atau membangun adjacency dengan router tetangga melalui pesan hello. Yang ketiga, topologi exchange. Setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi yang berisi semua rute yang diketahui. Yang kelima, route calculation. Yang keenam, EIGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Yang ketujuh, yaitu routing table update. Dan yang kedelapan, jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh table yang dikirimkan ke router tetangga yang membuat EIGRP efficient. Nah, ini dia adalah cara kerja dari EIGRP. Nah, selanjutnya EIGRP itu ada 5 metode. Yang pertama ada hello, yaitu untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Lalu update, mengirim informasi rute baru atau perubahan. Lalu query, menanyakan rute ke router tetangga. Dan reply, yaitu untuk menjawab query dengan rute yang dimiliki. Nah, yang terakhir, ACK, mengonfirmasi penerimaan pesan update.
Nah, teman-teman, itu dia teori-teori mengenai EIGRP. Nah, sekarang saya akan langsung mengimplementasikan dari EIGRP ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi dengan 2 router dan juga 2 PC. Nah, untuk pertama-tama, di sini kita harus setup topologinya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah siapkan IP next hop, gateway, dan juga IP address-nya. Nah, kita masuk ke PC 0. Di sini kita masukkan IP-nya 100.100.100.2 dengan /24. 255.255.0, lalu di port gateway-nya 100.100.100.1. Nah, kita masuk juga ke PC yang ke satunya atau yang keduanya 120.120.120.2, enter, lalu /24 255.255.0, lalu di port gateway-nya 120.120.120.1. Oke, teman-teman. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke router yang 0 ini. Ke mode CLI. Nah, di sini kita no-kan saja. Enter 2 kali. Nah, seperti biasa kita masukkan enable. Lalu configure terminal. Nah, di sini kita masukkan interface GIG 0/ berarti kita masuk ke 0/0 dulu ya, teman-teman. 0/0, lalu no shutdown. Nah, baru di sini kita masukkan IP add-nya, yaitu 100.100.100.1 dengan IP address 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface GIG 0/1, no shutdown. Lalu kita masukkan IP add-nya, yaitu 11.11.11.1, 255.255.255.252. Oke, sudah. Nah, sudah hijau. Lalu kita masuk ke router yang kedua. CLI. Di sini kita no-kan saja. Enable, configure terminal. Lalu interface GIG 0/1 dulu berarti, yaitu yang ini. Lalu kita masukkan no shutdown. Nah, baru kita masukin IP add-nya 120.120.120.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface GIG 0/0. Lalu no shutdown. Kita masukin IP add-nya 11.11.11.2, 255.255.255.252. Oke, teman-teman, di sini sudah konfigurasinya ke router yang 0 dan 1 ini. Setelah itu kita masuk lagi ke router yang 0 atau yang pertama ini, lalu kita enter, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita berikan perintah router, lalu kita tanda tanyakan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada 4 mode, ada BGP, ada EIGRP, lalu ada OSPF dan RIP. Nah, karena di sini kita akan menggunakan EIGRP, jadi di sini router EIGRP, lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada autonomous system number. Nah, ini ada dari 1 sampai dengan 65.535. Nah, kita akan coba satu saja ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan network. Nah, untuk networknya yaitu 11.11.11.0. Lalu kita masukin network yang keduanya, yaitu 100.100.100.0. Oke, sudah. Lalu kita masuk juga ke router yang keduanya. Kita exit. Nah, lalu router, kita langsung saja ya teman-teman, router EIGRP. Nah, kalau di EIGRP ini,
Untuk autonomous sistemnya itu harus sama ya teman-teman. Jadi karena tadi di router yang pertama itu 1, jadi di router yang kedua juga 1. Lalu kita masukkan networknya 11.11.11.2, lalu network yang keduanya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada new adjacency. Jadi EIGRP ini sudah terbentuk ya teman-teman. Nah, lalu kita masukin network yang keduanya 120.120.120.0. Oke teman-teman, maaf ada kesalahan di sini networknya 11.11.11.2, harusnya 11.11.0. Jadi kita ulang lagi. Networknya 11.11.11.0. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan coba mengeceknya dengan do show IP route. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada D. Nah, D ini itu adalah EIGRP, yaitu EIGRP-nya 100.100.100.0 via 11.11.11.1. Nah, sekarang kita akan coba cek, yaitu neighbor-nya ya teman-teman. Yaitu dengan memberikan perintah do show IP EIGRP neighbor. Nah, teman-teman di sini sudah ada 11.11.1. Nah, sekarang kita akan coba kirim pesan, apakah successful atau tidak. Nah, awalnya akan in progress ya teman-teman, tetapi kalau di restart akan successful. Kita coba dari PC 1 ke PC 2, successful juga. Nah, sekarang kita coba ping ya teman-teman untuk memastikan. Ping 120.120.120.2. Nah, sudah TTL atau Reply From. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke teori yang kedua, yaitu mengenai OSPF ya teman-teman. Nah, setelah teorinya kita juga akan mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, untuk teori yang kedua yaitu OSPF. Nah, OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. Nah, OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan, yang pertama, mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya. Yang kedua, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Shortest Path First. Nah, lalu yang kedua, ada tipe-tipenya. Yang pertama ada tipe protokol, yaitu link set, lalu algoritma Dijkstra atau SPF algorithm, lalu routing metric, cost berdasarkan bandwidth, open standard, tidak hanya untuk router Cisco, lalu konvergensi cepat, yaitu cepat mendeteksi perubahan jaringan, lalu VLSM atau CIDR support untuk mendukung subnet max variable, lalu yang terakhir autentikasi, dapat menggunakan password untuk keamanan. Oke, selanjutnya area dalam OSPF. Nah, OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Nah, yang pertama ada area 0, yaitu backbone area. Area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Yang kedua, area lain, yaitu non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Nah, selanjutnya setelah area, ada juga neighbor discovery, yaitu router membentuk hubungan atau adjacency yang seperti tadi pada EIGRP yang teman-teman yang sudah terbentuk, yaitu menggunakan paket hello. Lalu database exchange, yaitu untuk bertukar informasi link state atau LSA. Lalu SPF calculation atau untuk menghitung jalur terbaik. Nah, routing table update, yaitu untuk menambahkan rute terbaik ke table routing. Nah, untuk yang terakhir, ada hello juga, yaitu untuk mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Lalu DBD atau database description, yaitu deskripsi singkat LSDB. Lalu LSR yaitu link state request, yaitu untuk meminta informasi LSA tertentu. Lalu LSU link state update, yaitu untuk mengirimkan LSA baru. Yang terakhir LSAX atau Acknowledgement, yaitu konfirmasi penerimaan LSA. Nah, itu dia teori-teori mengenai OSPF. Nah, sekarang saya akan masuk ke Cisco lagi untuk mengimplementasikan mengenai OSPF ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mengkonfigurasikan dari OSPF. Nah, kita harus setup topologinya dulu. Nah, di sini sudah. Kita masuk ke yang kedua. 120.120.120.1.
Nah, lalu kita masuk ke router yang pertama, CLI, klik No, Enable, Configure Terminal, kita masuk ke interface GIG 0/0, no shutdown, IP add-nya 100.100.100.1, 255.255.255.0. Interface GIG 0/1, no shutdown, IP add 11.11.11.1, 255.255.255.252. Oke, kita masuk juga ke router yang keduanya, sama, CLI, No, Enable, Configure Terminal, interface GIG 0/1 dulu, no shutdown, IP add 120.120.120.1, 255.255.255.0. Interface GIG 0/0, no shutdown, IP add 11.11.11.2, 255.255.255.252. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke router yang pertama ini. Di sini kita exit-kan. Lalu kita berikan perintah router OSPF karena kita akan menggunakan OSPF. Nah, di sini kita pakai tanda tanya. Nah, di OSPF ini itu berbeda dengan EIGRP. Kalau di EIGRP itu autonomous, kalau di OSPF ini adalah proses ID. Tapi keduanya sama ya teman-teman, yaitu untuk menambahkan identitas. Nah, itu sama juga dari 1 sampai dengan 65.535. Nah, pada OSPF di sini saya akan menggunakan 10. Oke, lalu kita masukkan network 11.11.11.0. Nah, pada OSPF ini kita ada perhitungan subnet max ya teman-teman. Nah, di sini ada 255, 255, 255, 255, lalu 255, 255, 255.252. Nah, ini itu dikurangi ya teman-teman. Jadi 255 dikurangi 255 itu 0, 0, 0, dan 255 dikurangi 252 itu 3. Nah, pada intinya 255 ini dibalikan menjadi 0 ya teman-teman. Lalu 0 ini dibalik menjadi 255. Nah, jadi di sini 0.0.0.3. Lalu jangan lupa area 0. Lalu network yang keduanya 100.100.100.0. Lalu berarti kalau 124 ini itu 255.255.255.0, berarti dibalikan ya teman-teman menjadi 0.0.0.255, area 0 juga. Oke, sudah. Lalu di sini kita masuk ke router yang kedua, router OSPF. Nah, kalau OSPF ini boleh berbeda ya teman-teman. Jadi karena di router yang pertama itu 10, nah di sini saya akan menggunakan 12. Lalu networknya 11.11.11.0, 0.0.0.3, area 0. Lalu network yang keduanya 120.120.120.0, 0.0.0.255. Sorry, kita ulang. Network 120.120.120.0, lalu 0.0.0.255, area 0. Oke, nah di sini kita akan coba cek do show IP route.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada O, yaitu untuk OSPF. Nah, yaitu OSPF-nya 100.100.100.0 via 11.11.11.1. Nah, sekarang kita akan coba kasih surat in progress. Nah, successful. Kalau di restart, kita coba balikan. Successful, kita coba ping 120.120.120.2. Nah, sudah TTL. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia konfigurasian dari OSPF. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke teori yang ketiga, yaitu mengenai BGP. Teman-teman, di sini kita sudah masuk ke teori yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengenai BGP. Nah, BGP ini yaitu untuk menentukan rute terbaik AS atau Autonomous System, lalu memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, lalu mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP. Nah, lalu mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Nah, BGP juga ada dua jenis, yaitu ada eBGP, yaitu external BGP atau antar AS yang berbeda, lalu ada iBGP, yaitu internal BGP, yaitu antar router dalam AS yang sama. Nah, yang terakhir, Autonomous System, yaitu sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu organisasi, memiliki nomor identitas yang disebut ASN atau Autonomous System Number. Nah, digunakan oleh BGP untuk mengenali dan bertukar informasi routing. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke Cisco-nya lagi untuk implementasian atau konfigurasian dari BGP. Teman-teman, di sini kita sudah masuk ke konfigurasian dari BGP. Nah, kalau di BGP ini kita menambahkan yang namanya AS atau Autonomous System ya teman-teman. Nah, AS-nya pada router yang pertama ini yaitu 22, lalu pada router yang kedua ini 23. Nah, pertama kita harus setup dulu topologinya. Kita masuk ke IP configuration. 100.100.100.2, lalu subnet max-nya 255.255.0, gateway-nya 100.100.100.1. Next, masuk ke PC yang kedua. 120.120.120.2, 255.255.0, lalu gateway-nya 120.120.120.1. Nah, lalu kita masuk ke router yang pertama ini, CLI. Di sini kita no-kan, enable, configure terminal, interface GIG no shutdown, lalu IP add-nya 100.100.100.1, 255.255.255.0, interface GIG 0/1, no shutdown, IP add-nya 11.11.11.1, 255.255.252. Oke, kita masuk ke router yang keduanya juga, CLI, no, enable, configure terminal, lalu interface GIG 0/1 dulu, no shutdown, IP add-nya 120.120.120.1, 255.255.255.0, lalu interface GIG 0/0, no shutdown, 11.11.11.2, 255.255.255.252. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk lagi ke router yang pertama ini. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita router BGP. Kita tanda tanya. Nah, BGP juga sama ya teman-teman. Nah, karena pada router yang pertama ini yaitu 22, jadi di sini router BGP 22. Lalu di sini kita sebelum ke network kita masukin dulu neighbor.
11.11.11.2. Nah, neighbor-nya itu yaitu router tetangga ya teman-teman. Nah, lalu kita remote AS 23 karena di sini kita akan meremote AS yang tetangga yaitu yang 23. Kita masukkan networknya ke 11.11.0. Nah, lalu di sini kita menggunakan yang namanya mask. Karena kalau di sebelumnya di OSPF dan EIGRP itu tidak menggunakan mask, tetapi kalau di BGP ini menggunakan ya teman-teman, yaitu masknya 255.255. Lalu network yang keduanya 100.100.100.0 max sama 255.255.255.0. Nah, sudah, kita masuk juga ke router yang kedua. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita router BGP 23. Neighbor 11.11.11.1. Remote AS-nya itu 22. Network baru ke network 11.11.11.0 max 255.255.0. Lalu network yang keduanya 120.120.120.0 max 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman-teman untuk konfigurasian dari BGP. Oke teman-teman, langsung saja kita coba kasih surat. Nah, successful, kita coba juga. Nah, successful juga. Oke teman-teman, jadi itu dia teori-teori mengenai dynamic routing dan juga implementasian dari 3 konfigurasian, yaitu IR, GRP, OSPF, dan juga BGP. Jadi untuk video kali ini mungkin dicukupkan saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.